Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Terima kasih atas undangan acara pada malam hari ini, bedah buku sekaligus membahas mengenai radikalisme dan terorisme yang digelar oleh pengurus wilayah Nahdlatul Wathon Jakarta. Tentu saja yang kami hormati ada penasihat PWNU di Jakarta, ada Bapak Haji Lalu Sudarmadi, atau biasa disapa Micu. Assalamualaikum Mi. Ada juga dari BNPT, tadi sempat saya dengar ada Bapak Kolonel Sujatmiko, dan saya lihat juga tadi ada Bapak Jenderal Nur Wahid juga. Kemudian ada dari Sekretaris Deputi 5 Menko Polhukam, Bapak Brigjen Pol Hadi Gunawan, dan tadi juga ada dari PTIK, pengamat tentang terorisme dan radikalisme, Dr. Sidra Tahta Muhtar. Terima kasih, saya senang sekali pada malam hari ini bisa diundang, diajak terlibat, saya menimba ilmu dari semuanya, dari para guru. Tentu saja untuk buku yang saya tulis ini tidak lepas dari perjalanan selama mengikuti, atau kalau di Jawa biasa dibilang derek ke Tuan Guru Bajang, berkeliling Nusantara, berkeliling berdakwah. Banyak hal yang sangat bagus, sangat baik untuk ditulis, untuk disampaikan kepada halayak, kepada semuanya. Di antara yang kemudian ini menjadi poin-poin penting yang saya tuliskan di buku, dan tentu saja nanti akan banyak lebih dalam disampaikan dan dibedah oleh para guru nantinya, bahwa pertemuan-pertemuan Bapak Tuan Guru Bajang dengan ulama-ulama Nusantara, kami dapati bahwa para guru dahulu mengajarkan bagaimana beragama secara sungguh-sungguh, atau sering disebut oleh Bapak Tuan Guru Bajang, tadayun dalam beragama itu bersungguh-sungguh. Beragama ini tidak hanya sekedar kita belajar dari katanya, bermedia sosial, sanad keilmuan, atau bisa dibilang sumber guru kita sangat jelas. Nah, ini kemudian ketika Bapak Tuan Guru datang ke banyak pondok pesantren, bertemu dengan ulama-ulama, ini seperti menyambung, meneruskan bagaimana hubungan-hubungan para guru dahulu antara Maulana Syekh Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dengan almarhum Kiai Haji Wahab Asbullah, ada almarhum Kiai Bisi Sansuri, Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, dan banyak lagi. Di sana kami dapati semua ajaran dari guru-guru kita itu tidak pernah menunjukkan bahwa beragama itu secara radikal, beragama secara keras. Nah, inilah kemudian yang sering disampaikan oleh Tuan Guru, wasyatiyah, wasat, atau kalau kita di Indonesia mungkin kalau Tuan Guru sering sebutkan, yaitu seperti wasit, kita di tengah, tidak gampang terombang-ambing. Nah, berbicara itulah kemudian sering Tuan Guru juga sampaikan di beberapa kesempatan, baik itu di kampus-kampus maupun di berbagai acara-acara umum. Kebanyakan kita hari ini sering mendengar atau menyampaikan atau mengikuti suara-suara yang besar tanpa jelas apakah sumber-sumber suara itu berasal dari sanad ilmu yang jelas. Nah, ini kemudian yang saya sebagai penulis menyusunnya menjadi buku berjudul Dakwah Nusantara Tuan Guru Bajang, Islam Wasyatiyah. Hal lain yang kami masukkan ke dalam buku ini adalah
bagaimana ketika di tengah kancah politik saat itu menjelang Pilpres 2019, hingar-bingar kehidupan sosial kita, kehidupan kemasyarakatan kita sepertinya terseret begitu jauh. Jadi kalau bahasa Tuan Guru dalam urusan politik ini cukup ditaruh di tangan atau paling tidak sampai kepala. Kalau sakit kepala cukup minum obat, selesai, jangan sampai masuk ke dalam hati. Nah, nyatanya saat itu Pilpres benar-benar polarisasi terjadi luar biasa. Banyak sekali yang kemudian secara ekstrim menarik urusan-urusan politik ini menjadi politisasi agama. Sanat-sanat keilmuan yang jelas. Nah ini nih, ini kemudian yang dalam bagian lain di buku itu yang kemudian saya ibaratkan generasi muda hari ini mampu mengendalikan informasi-informasi sampaikan, karena ketika sudah kita menyampaikan informasi yang salah tentang sesuatu hal, kemudian kita share di Facebook, di Instagram, atau di Twitter, kita sudah seperti tidak ada kesempatan atau tidak ada waktu lagi untuk menghentikan apa-apa yang sudah kita share. Dan paling penting dari semua yang saya tulis di dalam buku dakwah Nusantara, bagaimana ada kesamaan antara ucapan, antara perbuatan dan gerak yang dilakukan oleh Bapak Tuan Guru Bajang, Dr. Haji Muhammad Zainul Majdi. Selama ini selalu ada hal-hal yang utopis yang selalu disampaikan bahwa oleh publik, oh tidak mungkinlah kalau apa namanya berpolitik dan itu seorang ulama, kemudian agama akan dipolitisasi. Nah, tapi itu tidak saya dapati ketika membersamai Tuan Guru Bajang. Jadi beliau tetap menyampaikan bahwa yang utama dari apa yang dilakukan di tengah umat, di tengah masyarakat adalah dakwah, mengajak, mengarahkan, menuntun. Nah, ini yang beliau juga sering sampaikan mengenai radikalisme, terorisme. Ini diantara sebab yang paling sering beliau ungkapkan adalah ini karena kita tidak memahami, tidak memahami dengan benar cara kita beragama, tidak mengambil sumber-sumber yang muktabar, tidak, dan yang paling utama tidak berguru kepada guru-guru yang bisa menuntun kita kepada cara beragama yang baik. Nah ini kemudian Bapak, Ibu sekalian dan seluruh santri dan santriwati, sahabat-sahabat semua, saya sangat berharap dari buku yang saya tulis tentang Bapak Tuan Guru Bajang ini, kita bisa mengambil pelajaran, mengambil ilmu, mengambil hikam, bagaimana ketika berada di tengah masyarakat, ketika berada di umat, yang tetap kita kedepankan adalah persatuan. Oleh Tuan Guru sering disampaikan bahwa, dan ini juga dituturkan oleh banyak ulama, bahwa lihat-lihatlah siapa gurumu sebelum kita
menghakimi atau sebelum kita menyatakan salah kepada individu atau kelompok yang lain. Nah, Tuan Guru sering muncul atau tampil di permukaan eh, seperti kalau banyak orang menyebut menjadi pemecah kebuntuan ketika banyak ekses-ekses atau problem-problem, kemudian Bapak Tuan Guru Bajang hadir untuk menengahi. Nah, ini yang kemudian saya dapati ini penting sekali untuk kita semua, terutama generasi muda, generasi milenial. Kebetulan saya pada tahun 2017 hingga 2018 pernah menjadi ketua Duta Damai Dunia Maya Nusa Tenggara Barat. Tadi ada Bapak Kolonel Jadmiko. Itu luar biasa ketika generasi-generasi muda benar-benar terlibat aktif mengelola dunia maya, mengelola internet, memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menyebarkan bagaimana sumber-sumber agama yang benar, guru-guru yang mengajak kita kepada hal-hal yang baik. Nah, insya Allah kalau itu anak muda sanggup untuk terus berakselerasi dengan perkembangan teknologi, insya Allah hal-hal yang baik akan terus tersebar. Terakhir saya ingin sampaikan, tadi malam ketika bersama Bapak Tuan Guru Bajang ketika berada di Yai Asep Saifuddin di Pacet, beliau sempat berujar seperti ini. Di antara yang paling penting juga di tengah masyarakat kita hari ini, khususnya di dunia pesantren, adalah bagaimana juga kita ikut berkontribusi dalam gerakan-gerakan keumatan. Nah, selama ini kita sering disebut kalau urusan membangun gerakan ekonomi dan lain sebagainya itu agak kurang, agak mungkin bisa dibilang kurang ngoyo kalau bahasa Jawa, kurang optimal. Nah, mudah-mudahan dengan pikiran-pikiran Bapak Tuan Guru Bajang yang tentu saja saya bisa katakan karena Bapak Tuan Guru Bajang juga banyak bertemu dengan ulama-ulama sepuh dari Indonesia, saling menguatkan, bisa saling saya bisa ibaratkan saling menjadi bangunan yang menguatkan Indonesia. Dan poin penting adalah yang seperti Tuan Guru Bajang sering sampaikan, bahwa antara keislaman dan antara kebangsaan berada dalam satu tarikan nafas. Nah, ini kalau di Nahdlatul Ulama juga sering disebut oleh Bapak Basrullah bahwa hubbul waton minal iman. Terima kasih atas undangan acara pada malam hari ini. Saya akan tetap mengikuti acara ini, mendengarkan dan menimba ilmu dari para guru. Mudah-mudahan acara seperti ini bisa tetap digelar. Adik-adik semua, santriwati, sahabat-sahabat semua terus menebar pemikiran-pemikiran para guru yang jelas bagaimana menghadirkan Islam rahmatan lil alamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.